harus berusaha mendampinginya dan memberi nasihat kepada anak setiap perilaku yang timbul pada anak. Saya Fatika Dasari dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang definisi, hakikat, dan kebutuhan peserta didik. Ya, ini sekalian. Pertama, saya akan membahas tentang definisi peserta didik, lalu ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik, ada kewajiban peserta didik dari dimensi etis, ada karakteristik peserta didik yang sukses. Pertama itu ada definisi peserta didik. Definisi peserta didik itu setiap manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses melalui proses pembelajaran, baik pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal tuh kayak misalnya contohnya tuh SD, SMP, SMA itu termasuk pendidikan formal. Kalau pendidikan non formal itu pendidikan yang direncanakan, contohnya itu kayak kursus, bimbel, homeschooling itu masuk ke pendidikan non formal. Terus juga kalau pendidikan non formal itu waktunya itu fleksibel. Selanjutnya ada hakikat peserta didik. Nah, pada hakikatnya peserta didik itu manusia yang memiliki diferensiasi potensi dasar kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya itu ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kebutuhan peserta didik dari dimensi pengembangan itu ada 6. Yang pertama ada kebutuhan intelektual, yaitu peserta didik memiliki rasa ingin tahu, termotivasi untuk mencapai prestasi. Jadi kayak kebutuhan intelektual itu kayak misalnya nih, kayak pada saat presentasi itu kan pasti ada yang ingin bertanya. Nah, pertanyaannya itu kan pasti kalian mau dijawab itu kan. Nah, jadi kayak kebutuhan intelektual itu kebutuhan yang dia itu mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dari apa yang dia belum mengerti. Selanjutnya itu ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial, peserta didik mempunyai harapan yang kuat untuk dapat diterima rekannya. Yang ketiga ada kebutuhan fisik. Peserta didik mengalami suatu perkembangan dan pertumbuhan yang berbeda. Nah, jadi kalau kita misalnya jadi pendidik atau guru tuh harus memilih lingkungan belajar yang baik dan mengenali kepribadian siswanya dengan baik. Selanjutnya ada kebutuhan emosional dan psikologis. Peserta didik sering mengalami sadar diri dan mood swings yang tidak terduga. Jadi kalau misalnya kita menemukan peserta didik yang sedang mood swing itu sedang mood yang nggak baik, jadi kita tuh jadi kita mencairkan sikap, harus berusaha mendampinginya dan memberi nasihat kepada anak setiap perilaku yang timbul pada anak. Saya Fatika Dasari dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang definisi, hakikat, dan kebutuhan peserta didik. Ya, ini sekalian. Pertama, saya akan membahas tentang definisi peserta didik, lalu ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik, ada kewajiban peserta didik dari dimensi etis, ada karakteristik peserta didik yang sukses. Pertama itu ada definisi peserta didik. Definisi peserta didik itu setiap manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses melalui proses pembelajaran, baik pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal tuh kayak misalnya contohnya tuh SD, SMP, SMA itu termasuk pendidikan formal. Kalau pendidikan non formal itu pendidikan yang direncanakan, contohnya itu kayak kursus, bimbel, homeschooling itu masuk ke pendidikan non formal. Terus juga kalau pendidikan non formal itu waktunya itu fleksibel.
Selanjutnya hakikat Selanjutnya ada hakikat peserta didik. Nah, pada hakikatnya peserta didik itu manusia yang memiliki diferensiasi potensi dasar kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya itu ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kebutuhan peserta didik dari dimensi pengembangan itu ada 6. Yang pertama ada kebutuhan intelektual, yaitu peserta didik memiliki rasa ingin tahu, motivasi untuk mencapai prestasi. Jadi kayak kebutuhan intelektual itu kayak misalnya nih, kayak pada saat presentasi itu kan pasti ada yang ingin bertanya. Nah, pertanyaannya itu kan pasti kalian mau dijawab itu kan. Nah, jadi kayak kebutuhan intelektual itu kebutuhan yang dia itu mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dari apa yang dia belum mengerti. Selanjutnya itu ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial peserta didik mempunyai harapan yang kuat untuk dapat diterima rekannya. Yang ketiga ada kebutuhan fisik. Peserta didik mengalami suatu perkembangan dan pertumbuhan yang berbeda. Nah, jadi kalau kita misalnya jadi pendidik atau guru tuh harus memilih lingkungan belajar yang baik dan mengenali kepribadian siswanya dengan baik. Selanjutnya ada kebutuhan emosional dan psikologis. Peserta didik sering mengalami sadar diri dan mood swings yang tidak terduga. Jadi kalau misalnya kita menemukan peserta didik yang sedang mood swing itu sedang moodnya nggak baik, jadi kita tuh jadi kita mencairkan sikap. Berapa orang itu? Tiga. Ya Allah. Ade, mau permen nggak? Ade. Jawab, Fatika, aku mau nanya. Apa yang menjadi kebutuhan utama peserta didik dalam konteks pembelajaran? Gue dong tanda. Adek aku. Dalam konteks Ada nggak yang orang Balaraja? Masak nggak? Balaraja. Izin kayaknya. Oh, Tadi pertanyaannya apa? Itu mau apa yang menjadi kebutuhan utama?
Jawab pertanyaan dari Lala, yaitu bagaimana cara kebutuhan peserta didik agar menjadi aktif dan relatif. Itu tuh kayak guru memberikan siswa tugas yang mendorong pemikirannya. Jadi kayak contohnya tuh kayak misalnya diskusi dalam kelompok itu kan pasti siswa tuh kayak apa ya, menyelesaikan masalahnya itu dengan sama-sama, terus juga memikirkan konsepnya tuh bareng-bareng gitu. Jadi kayak itu melatih siswa untuk apa ya, melatih siswa untuk sikap aktif untuk bisa memberikan pendapatnya. Nah terus juga dalam pembelajaran mungkin juga kalau misalnya sebelum pulang gitu, terus kan ada apa, melakukan kayak tebak-tebakan dulu. Nah baru nanti kan ketahuan siswa tuh aktif dalam pembelajaran atau tidak. Jadi kayak selanjutnya itu dukung pengalaman belajar di luar kelas seperti ekstrakurikuler. Kalau memang misalnya siswa tuh mempunyai bakat atau mempunyai bakat, nah guru tuh ya sebisa mungkin kayak mendorong agar siswa tuh bisa melakukan kegiatannya. Itu pertanyaannya disorot tuh. Ketiga, pertama yang ketiga. Yang kedua, Bagaimana cara kebutuhan peserta didik agar menjadi aktif? Yang dipertanyakan itu kebutuhan peserta didik agar supaya aktif dan relaksi. Iya, relaksasikannya. Relaksi itu apa? Itu relaksasi. Relaksi ya, relaksi itu hubungan. Jadi yang dipertanyakan ini bagaimana cara kebutuhan si peserta didik itu akan menjadi aktif dan relaksasi dalam apa namanya hubungan ini. Relaksasi kan hubungan, kamu harus paham dengan hubungan ini. Kok kepala itu jadi pusat? Tadi jawabannya apa? Reflektif. Reflektif apa relaksi? Reflektif apa? Spontan? Refleksi. Secara refleks apa? Refleks itu spontan. Spontanitas. Jadi bagaimana cara memotivasi siswa agar menjadi aktif? Supaya siswa ini aktif tuh gimana caranya? Kamu bikin apa supaya ini anak aktif dalam kelas kamu? Supaya agar tercipta spontanitas anak itu mau melakukan
Maskernya dicopot aja biar keras. Pertanyaan dari apa yang akan terjadi jika guru tidak memahami faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Iki nomor 2 iki loh. Nomor 2 iki tuh tadi jawabannya udah pas belum? Ya Bu, Apa tadi jawabannya kamu tadi? jawaban aku itu memberikan siswa tugas yang mendorong pemikirannya. Tugas ya. Terus juga kalau misalnya lagi misalnya guru lagi menjelaskan, nah terus siswanya diberikan kesempatan untuk bertanya, Bu. Nah terus mendukung pengalaman belajar di luar kelas kayak siswa kalau misalnya melakukan ekstrakurikuler itu ya kita dukung gitu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Aku dong. Berapa orang itu? 3. Ya Allah. Aku. Ade, mau komen nggak? Ade. Jawab. Aku menanya. Apa yang menjadi kebutuhan utama peserta didik dalam konteks pembelajaran? Ada nggak yang orang Balaraja? Masuk nggak? Tadi pertanyaannya apa? Apa yang menjadi kebutuhan utama? Kita sama, apa yang menjadi kebutuhan utama peserta didik dalam konteks pembelajaran? Ibu udah ngasih pertanyaan bagaimana cara kebutuhan peserta didik? Jadi aktif dan relatif.
bagaimana cara kebutuhan peserta didik agar menjadi aktif dan relatif. Itu tuh kayak guru memberikan siswa tugas yang mendorong pemikirannya. Jadi kayak contohnya tuh kayak misalnya diskusi dalam kelompok itu kan pasti siswa tuh kayak apa ya, menyelesaikan masalahnya itu dengan sama-sama, terus juga memikirkan konsepnya tuh bareng-bareng gitu. Jadi kayak itu melatih siswa untuk melatih siswa untuk sikap aktif untuk bisa memberikan pendapatnya. Nah terus juga dalam pembelajaran mungkin juga kalau misalnya sebelum pulang gitu, terus kan ada melakukan kayak tebak-tebakan dulu. Nah baru nanti kan ketahuan siswa tuh aktif dalam pembelajaran atau tidak. Jadi kayak selanjutnya itu dukung pengalaman belajar di luar kelas seperti ekstrakurikuler. Kalau memang misalnya siswa tuh mempunyai bakat atau mempunyai bakat, nah guru tuh ya sebisa mungkin kayak mendorong agar siswa tuh bisa melakukan kegiatannya. Itu pertanyaannya Isrotul. Ketiga, pertama yang kedua, bagaimana cara kebutuhan peserta didik agar menjadi aktif? Yang dipertanyakan itu kebutuhan peserta didik agar supaya aktif dan relaksi. Relaksasikan ya. Relaksi itu apa? Itu relaksasi. Relaksi ya, relaksi itu hubungan. Jadi yang dipertanyakan ini bagaimana cara kebutuhan si peserta didik itu akan menjadi aktif dan relaksasi dalam hubungan ini. Relaksasi kan hubungan, kamu harus pahami dengan hubungan ini. Kepala itu jadi tadi jawabannya apa? Reflektif apa relaksi? Reflektif apa? Spontan? Refleksi? Secara refleks apa? Refleks itu spontan, spontanitas. Jadi bagaimana cara memenuhi kebutuhan siswa agar menjadi aktif? Supaya siswa ini aktif tuh gimana caranya? Kamu bikin apa supaya ini anak aktif dalam kelas kamu? Supaya agar tercipta spontanitas anak itu mau melakukan apa yang kamu berikan. Maskernya dicopot aja biar jelas. Pertanyaan dari apa yang akan terjadi jika guru tidak memahami faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Iki nomor 2 iki loh. Nomor 2 iki tuh tadi jawabannya udah pas belum? Udah Bu. Apa tadi jawabannya kamu tadi? Jawaban aku itu memberikan siswa tugas yang mendorong pemikirannya. Tugas ya. Terus juga kalau misalnya lagi misalnya guru lagi menjelaskan, nah terus siswanya diberikan kesempatan untuk bertanya, Bu. Nah terus mendukung pengalaman belajar di luar kelas kayak
siswa kalau misalnya melakukan ekstrakurikuler tuh ya kita bisa